Nah, kita memasuki pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita nyanyi dulu ya. Kita akan nyanyi lagu anak, yaitu lagu Teko Teko Tek. Kita nyanyi ya sama-sama. Teko 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 teng, anak ayam turun berpoteng. Teko 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 teng, anak ayam turun berpoteng. Anak ayam turun bersama, satu dua tiga. Anak ayam turun tiga, anak satu dua dua. Ayam turun satu, dua satu. Anak ayam turun satu, dua tiga. Teko teko tek, anak ayam turun berpoteng. Teko 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 tek, anak ayam turun berpoteng. Dari video tersebut kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada ayam. Siklus hidupnya yang pertama itu ada telur. Jadi kita mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dialami oleh semua makhluk hidup. Terutama yang pertama itu ada ayam, ada kucing, dan hewan yang lainnya seperti sapi, kerbau, bebek, dan lain sebagainya. Dan pertumbuhan juga dialami oleh manusia. Jadi pertumbuhan itu dapat kita ketahui melalui dilihat dari nyatanya seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lainnya. Sedangkan perkembangan itu tidak kita ketahui atau tidak kita lihat secara nyata. Misalnya itu perkembangan otak, mental, dan lain sebagainya. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya itu berarti metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk itu disebut dengan tidak metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap saja pada pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, contohnya itu pada hewan yang lainnya itu seperti kupu-kupu. Siklus kupu-kupu itu yang pertama ada telur, kemudian ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu muda, lalu yang terakhir kupu-kupu dewasa. Yang kedua itu ada siklus katak. Siklus katak di sini dia melalui telur, habis telur itu ada berudu, setelah berudu itu katak muda, dan yang terakhir itu adalah katak dewasa. Nah, yang keempat itu ada siklus hidup ayam yang sudah saya jelaskan tadi. Ada telur, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam itu menjadi anak ayam muda, dan yang terakhir itu adalah ayam dewasa. Dan yang terakhir itu adalah siklus daur hidup kucing. Nah, tadi sudah saya contohkan, yaitu yang pertama ada anak kucing, setelah anak kucing, kucing muda, dan yang terakhir adalah
kucing dewasa. Nah, dari beberapa gambar tersebut ada kucing, ada ayam, ada kupu-kupu, dan ada katak. Di situ kita bisa bisa membuat puisi. Nah, puisi sendiri itu adalah bentuk karya sastra yang memiliki irama, rima, dan penyusun bait dan baris sehingga membentuk baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Nah, puisi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi modern atau puisi baru. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian itu disebut dengan bait. Misalkan itu kita yang pertama ada anganku melayang. Yang kedua ada aku ingin menjadi seorang guru. Yang ketiga itu ada guru adalah pejuang ilmu. Dan yang empat adalah guru tanpa pamrih. Guru tanpa pamrih membagi ilmunya. Nah, dari baris 1, 2, 3, dan 4 ini disebut dengan bait. Setiap bait itu terdiri dari 4 baris, dan pada puisi itu biasanya bersajak A B atau AA BB. Nah, di sini ciri-ciri puisi lama itu pengarangnya itu tidak diketahui siapanya. Terus terikat pada jumlah baris, rima, dan irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Terus memiliki gaya bahasa yang statis, tetap, dan klise. Sedangkan isinya itu cenderung fantastis dan istana sentris, dan merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Itu biasanya puisi lama itu dilakukan oleh orang Jakarta. Itu saat pernikahan itu ada puisi atau pantun terlebih dahulu. Nah, contoh puisi lama itu misalnya, hai dewa berotot besi, bangunlah dengan kekuatan besimu itu. Wahai raja basa-basi yang duduk di kerajaan paling tinggi, bersandar di tiang besi, memintamu untuk memberikan insan, kupinta insan sedikitmu agar mendapatkan kekuatan otot besimu. Nah, itu adalah contoh dari puisi lama. Sedangkan puisi baru itu dia pengarangnya lebih kita ketahui dan tidak terikat jumlah baris irama dan iramanya. Terus memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapih. Lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. Pada setiap gatra terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Isi puisi tentang kehidupan pada umumnya. Nah, pada setiap gatra itu terdiri sampai 4 suku kata. Terus isinya itu puisi tentang kehidupan pada umumnya. Nah, puisi baru itu contohnya, misal kita ambil dari contoh yang hewan tadi, ada kucing, ada kupu-kupu, ada ayam, dan ada katak. Nah, kita ambil hewan kupu-kupu. Nah, hewan kupu-kupu ini di sini memiliki corak warna yang sangat menarik. Bisa kita bikin puisi itu, yaitu puisi baru. Yang pertama itu indahnya kupu-kupu, kau terbang ke sana kemari
adalah contoh puisinya. Nah, di sini ada satu bait yang terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ adalah itu adalah paparan dari puisi tersebut. Nah, di sini yang terakhir ada unsur-unsur puisi. Secara sederhana, batang tubuh puisi itu terbentuk menjadi beberapa unsur, yaitu yang pertama itu ada kata, larik, bait, bunyi, dan makna. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok menjadi 5 orang. Di sini Ibu akan ngasih kalian LKPD. Yang kelompok pertama, dia akan mengerjakan menempelkan atau menyusun gambar hewan dengan benar. Nah, setelah hewan-hewan itu tersusun dengan benar, yang kolom kosong itu diisi dengan angka. Jadi misalkan ini contohnya ayam. Pertama itu kan bertelur, yang kedua anak ayam, terus ayam muda atau remaja, dan yang terakhir ayam dewasa. Nah, yang telur itu kan nomor 1, anak ayam itu nomor 2, ayam muda itu nomor 3, dan ayam dewasa nomor 4. Begitu juga seterusnya. Terus kelompok 2 itu menyimpulkan tahap siklus hidup hewan dari hewan yang sudah kalian susun. Nah, dan kelompok 3 itu pilih salah satu hewan, yaitu ada hewan kucing, kelinci, dan hewan ayam. Di sini kalian pilih salah satu, lalu kalian buat puisi minimal 2 bait, dan 1 baitnya itu terdiri dari 4 baris. Paham ya? Oke, sekarang Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, Ibu tunggu. Ini ya kertas untuk mengerjakan lembar LKPD-nya. Sudah semua ya? Oke, yang kelompok pertama kita cocokkan. Yang pertama itu ada kucing. Kucing itu ada yang pertama anak kucing, yang kedua itu ada kucing muda, dan yang terakhir itu ada kucing dewasa. Jadi yang nomor pertama itu adalah anak kucing, nomor 2 itu kucing muda, dan nomor 3 kucing dewasa. Terus yang kedua itu ada kupu-kupu. Kupu-kupu di sini itu yang pertama ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Jadi yang nomor 1 itu ada telur, yang kedua itu ada ulat, dan yang ketiga itu ada kepompong. Terus yang keempat itu ada kupu-kupu muda, dan yang terakhir itu ada kupu-kupu dewasa. Dan yang terakhir itu katak. Katak di sini ada telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, di sini nomor 1-nya itu ada telur, dan nomor 2-nya itu ada berudu, 3 itu katak muda, dan yang terakhir itu katak dewasa. Nah, tahapan siklus hewan tersebut itu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, itu berarti metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya itu berarti tidak mengalami metamorfosis.
Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahap-tahap siklus hidup hewan tadi sudah dijelaskan. Yang kelima itu ada di sini kalian memilih hewan kucing. Nah, bait puisinya itu ada 2 bait. Yang bait pertama itu ini. Oh kucing yang indah, kau hewan peliharaan, bulumu yang halus, kau suka mengejar tikus. Saat malam matamu menyala, kucing kau sangat lucu, kau makan ikan, kau sangat imut. Nah, dari puisi tersebut itu kita lihat dari bait pertama itu di sini bersajak AABB, sedangkan yang bait kedua dia bersajak ABAB. Nah, udah paham semua ya? Sudah maju semua ya kelompok 1 sama kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, itu apakah masih ada yang mau ditanyakan?